Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan bersyukur kepada Allah dengan mengucap kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan seluruh rangkaian syukur nikmat yang kita implementasikan dengan ibadah apapun itu bentuknya, baik ma'allah maupun ghairu ma'allah, seluruhnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik, sekaligus menjadi amalan-amalan terbaik mulai saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in. Mudah-mudahan kita mampu istiqomah melanjutkan estafet dakwahnya, menghidupkan segala sunnah-sunnahnya, dan syarat salawat yang terucap melalui lisan ini akan menjadi bukti syafaat kita di yaumil qiyamah. Kita awali kajian kita sekali lagi dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Fatihah yang dibaca menjadi syifa, obat penawar dari setiap penyakit yang ada pada diri kita, baik zahir maupun batin, sekaligus menjadi nilai rahmat dan pahala bagi mereka yang sedang berkontribusi terhadap masjid ini, baik yang mewakafkan, yang menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya, mengurus yang tentunya terus khidmat melayani umat dan jamaah yang terus istiqomah untuk membangunkan masjid ini. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah berikutnya kita khususkan untuk para guru-guru kita yang menyambungkan pemahamannya kepada kita, khususnya kepada musannif wa muallif hadal kitab Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan menjadi jariah bagi mereka semuanya dan menjadi keberkahan bagi kita yang mengkajinya. Mubidilkan niat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masih melanjutkan, yaitu bab adabul wudu, bab yang berbicara tentang adab berwudu. Kita sudah sampai pada pembahasan membasuh kepala, tidak salah. Yang sekarang dilanjutkan dengan amaliyah ataupun gerakan membasuh kedua telinga. Thumma sahhu dhulaika dhahirahuma wa batinahuma bima'in jadid. Dia sempat viral. Kalau kita temukan redaksi membasuh telinga dalam ayat Al-Quran, kita tidak akan temukan. Makanya ada ulama yang memposisikan membasuh kedua telinga itu dikatakan sunnah, tidak wajib. Pernah satu ketika seseorang, beliau menyampaikan bahwa ini menjadi kewajiban bagi ahlul thariqah. Jadi beliau
beliau berbicara, dilihat dulu tupoksinya Pak. Jangan kemudian kita langsung memvonis. Saya sebut saja misalkan Habib Lutfi. Habib Lutfi itu pernah menyampaikan bahwa membasuh telinga itu menjadi kewajiban bagi orang yang tidak paham latar belakang beliau. Akhirnya apa? Diserang. Loh, kok wajib? Enggak ada nasnya, teksnya dalam ayat Al-Quran. Bukan kamu membasuh telinga itu adalah sunnah. Di sini kita diberikan pelajaran. Kalau mau menilai argumen seseorang itu, lihat dulu siapa yang bicara. Kadang kita suka mudah memvonis tanpa melihat kompetensi ilmu yang beliau sampaikan. Beliau itu berbicara dalam perspektif ilmu apa? Thariqah, ilmu tasawuf. Berbeda kalau dalam perspektif ilmu fikih. Makanya diserang banyak oleh orang fikih. Oh, kata siapa yang namanya membasuh telinga itu wajib? Tidak ada teksnya. Betul. Tapi kenapa dikatakan menjadi kewajiban? Esensi dari membasuh telinga itu bukanlah sekedar fisik saja, tapi bagaimana dalam tasawuf itu dikaji lagi, dalam tazkiyatun nafas itu dimaknai bukan sekedar fisik telinganya dibersihin, enggak, tapi bagaimana telinga ini agar terhindar dari segala pemberitaan hoax. Itu esensinya, karena nanti doanya apa? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kan doanya itu ketika membasuh telinga, ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sering ataupun yang suka mendengarkan kata-kata baik, fayattabi'una, dan mampukan kepada saya untuk mengikuti segala kebaikan-kebaikan itu. Jadi jangan kemudian memvonis. Kadang hadirnya media sosial bukan memperdamai ilmuwan-ilmuwan, tapi memperkeruh. Dan dapatkan lagi, ada lagi dikaji dalam perspektif ilmu hadis bahwa Nabi itu katanya tidak pernah bertasbih, menggunakan tasbih. Maka ditelaah lagi, beliau ini bicara dalam perspektif ilmu apa? Kalau dalam ilmu hadis, bahasa tanpa redaksi mungkin kurang literasi. Banyak redaksi hadis yang ternyata sahabat-sahabat. Itu Pak, kalau Nabi punya anak asuh, punya santri-santrinya di ahlu sufah, Mabainal Jibril, di antara pintu Jibril kalau di Masjid Nabawi itu dengan rumahnya Nabi, persis kayak tempat wanita sekarang itu. Itulah di situ Nabi mendidik anak-anak sahabatnya yang kemudian muncul ahli hadis. Kalau saya katakan tempat yang simpel kecil seperti itu hadir seketika menjadi sosok raksasa ilmuwan kita. Sekarang kalau tanda tanya lagi, semoga tempatnya malah justru banyak yang keluar dari esensi. Oke, banyak Pak, sekolah tinggi-tinggi, bahkan sampai di luar juga. Intinya apa? Banyak yang nggak mau menikah sekarang. Nah, apakah pendidikan kita perlu direfleksi lagi? Nabi cuma kecil tempatnya kayak gitu, tapi bisa menghadirkan sosok raksasa ilmuwan kita. Terlepas dari apapun itu, Abu Hurairah itu pernah meriwayatkan bahwa beliau kalau berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, itu selalu mengumpulkan biji-bijian. Itu sampai 100 dikumpulkan. Maka setiap beliau bertasbih diambil, baca subhanallah, subhanallah. Ada orang sini yang masih pikir dia pakai buku gitu. Kan ada. Karena udah serba praktis, tasbihnya sudah
ada alatnya pakai kayu yang diproduksi akhirnya dibentuk menjadi tasbih. Apalagi sekarang sudah ada zaman digital, ya. Sehingga kita nggak tahu lagi jumlahnya udah berapa, udah 1.000 atau udah 2.000. Nah ini sekali lagi jangan kemudian berbicara ya tanpa diliterasi lagi. Makanya penting ketika kita berwudu agar apa? Saat membasuh telinga bukan sekedar fisiknya yang dibersihin, tapi kita minta sama Allah agar telinga ini selalu diarahkan pada pendengaran-pendengaran yang baik, yang dengan itu kita minta agar diberi kemampuan untuk bisa mengikuti kebaikan-kebaikan tersebut. Bahkan dilanjutkan doanya, Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Ya Allah, asmi'ni, perdengarkan kepada saya munadiyal jannah, panggilan-panggilan surga. Panggilan surga itu apa? Ya? Satu hari 5 kali itu panggilan surga. Munadi itu artinya anida. Apa itu anida? Azan. Nanti di surga sana nggak ada kalimat-kalimat apapun, nggak ada panggilan-panggilan apapun kecuali yang diperdengarkan. Karena apa? Karena nanti ada orang yang di dunia azan berkumandang, dia masih ngobrol, dia masih dengan televisinya, dia masih dengan aktivitasnya. Padahal ada kewajiban bagi kita ila adzan muadzin. Fayaqulu mislama yaqulu muadzin, maka hendaklah menjawab sebagaimana apa yang disampaikan oleh muadzin. Fa inna syaitana yafirru, sebab di saat azan dikumandangkan syaitan itu farra yafirru. Farra yafirru itu bukan sekedar lari biasa, sprint kayak orang lagi dikejar-kejar berharap tidak takut. Ya begitulah setan lari sekencang-kencangnya karena takut sama suara azan. Nah sementara di sini maksud daripada panggilan munadiyal jannah itu adalah panggilan azan. Sebab isinya itu tidak lepas kalimat-kalimat wajibah. Ya Allah salat, ya Allah falah. Apa artinya ya Allah falah? Kemenangan. Ada lagi yang artikan beda. Banyak kita pengen sukses lah. Makanya dalam narasi Al-Quran sukses itu faza yafuz. Laki-lakinya biasanya dikasih nama Fauzan, perempuan dikasih nama Fauzia, itu sukses. Tapi kalau pada bahagia, maka Al-Quran menghadirkan apa sih narasi kebahagiaan itu? Farihaya Fahu. Laki-laki dikasih nama Farhan, perempuan dikasih nama Farah. Orang tuanya menamakan itu biar anaknya bahagia. Tapi bahasa Arab sesuai dengan tempatnya. Farihaya Fahu itu bahagia, tapi kalau pernah sukses. Nah, tapi sukses tapi gak bahagia, atau bahagia tapi gak pernah sukses. Makanya Allah hadirkan narasi yang sempurna. Saya tahu apa yang diinginkan oleh hamba. Dihadirkan narasi yang namanya apa? Falah, aflah. Dalam surah Al-Mu'minun itu dikatakan qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu gak hanya sukses tapi bahagia juga. Narasi bahagia plus sukses itu namanya falah. Makanya ketika dipanggil ya al falah, bukan kayak panggilan kesuksesan dan panggilan kebahagiaan. Makanya direspon. Ditambah lagi dengan kalimat-kalimat yang lainnya, ditutup dengan kalimat paling sempurna, mengikrarkan bahwa tidak ada sesuatu yang lain disembah, siapapun orangnya yang disembah, la ilaha illallah. Cuma kadang kita menerjemahkan singkat, tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal di situ ada kalimat yang mahdzuf kalau dalam bahasa Arab, yang disembunyikan dalam kaidah bahasa Arab itu. Cuma kadang buat tarkib, ya tarkib dalam bahasa Arab itu simpel, maknanya sangat luas, akhirnya itu dimahdzufkan kalau dalam bahasa ilmu nahwu. Asalnya bukan la ilaha illallah, asalnya
Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrari mamsah raqabataka. Setelah teringat apa yang harus kita basuh? Raqabah. Raqabah ini bagian sini, Pak. Bagian belakang kita bagian leher belakang. Jadi setelah teringat dibasuh, kemudian langsung ke bagian belakang aja. Sebab kenapa? Karena di sini kita meminta Allahumma faqu raqabati minan nar wa a'udzu bika minas salasil wal aghlal. Ya Allah, kami minta kepadamu agar tengkuk ini, bagian leher belakang ini itu jauh dari belenggu-belenggu api neraka. Karena nanti kita akan menyaksikan ada orang yang ternyata lehernya itu terlilit. Faqu raqabah. Ya, makanya kalimat faqu raqabah itu persis kayak zaman perbudakan dulu. Nah, satu amalan yang paling tinggi amalannya itu adalah yang pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq, karena beliau itu faqu raqabah. Apa itu faqu raqabah? Memerdekakan segala keterbelengguan yang dialami oleh budak-budak. Jadi dulu ketika zaman perbudakan itu kan simbolnya leher itu. Makanya Abu Bakar Siddiq ketika masuk Islam, beliau punya harta dibebaskan semua budak-budak yang ada. Maka diabadikan nama beliau itu faqu raqabah au it'anu fi yaumin dhi masghabah. Itu amalan yang melekat kepada sahabat Abu Bakar Siddiq. Kalau kita tidak ada dan tidak hidup di zaman seperti itu, ya maka apa yang kita lakukan? Cukup minta sama Allah. Kalau kita tidak mampu it'am miskin, maka cukup minta doa ketika wudu, faqu raqabah. Allahumma faqu raqabati minan nar wa a'udzu bika minas salasili wal aghlal. Jangan sampai nanti leher ini dirantai sama Allah, dibelenggu di akhirat. Tumbaksil rijlaka al-yumna. Setelah bagian belakang selesai, barulah finishing. Kita mencuci kaki kita. Kalau tadi menggunakan imsah, kalau imsah berarti tangan kita cukup dibasahin aja, Pak. Di bagian telinga, tangan kita basahin untuk mengambil airnya. Tapi kalau di sini menggunakan redaksi sumbaksil, berarti kita tadamin airnya. Nah, itu bedanya antara ghusl sama masah. Makanya nanti kan ada istilah kata Dajjal itu punya kemampuan namanya al-masih. Tidak jauh beda dengan apa yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Apa mukjizat Nabi Isa? Isa itu dinamakan namanya al-masih karena cukup dengan membasuh ini aja hidup lagi mayat. Tapi hebatnya Nabi Isa itu mayat yang baru mati. Dajjal itu ribuan tahun yang lalu udah meninggal, tinggal tulang belulang. Itu baru cuma nasibnya ya disentuh sama beliau, itu udah hidup lagi. Itu hebatnya Dajjal. Makanya orang kalau punya pegangan amalan, kalau nanti di akhirat ketemu Dajjal, sehebat apapun, sekali berulaman apapun, kalau punya pegangan menghadapi Dajjal, luntur. Itu disampaikan oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari. Makanya bentengin model kita yang kayak tari begini, jadi kita bentengin aja. Dengan cara apa? Ya kita hafalin minimal surah Al-Kahf. Gak semuanya ayatnya, Pak. Cukup di 10 ayat pertama. Itu sebagai benteng buat menghadap. Nah, kita ditemui sama Dajjal nanti. Kita nggak tahu, Pak, yang berarti nggak bisa ketemu dia. Ya, tapi justru kenapa dikatakan min fitnati masihid Dajjal? Fitnah Dajjal ini udah ada di tengah-tengah kita. Ada fitnah Duhaiman, ya, fitnah orang-orang yang berpolitik, banyak dah. Nah, disitulah perlu benteng. Bentengnya apa? Itu 10 ayat daripada surah Al-Kahfi. Awal dari ayat pertama sampai ayat 10. Tumbaksil rijlaka al-yumna, kemudian kita
thummal yusra ma'al ka'bain. Di sini dianjurkan memang sampai mata kaki, tapi kalau bisa melebihi mata kaki sampai betis. Karena sebagaimana pertemuan sebelumnya disampaikan, Allah itu sangat suka kalau ada bekas-bekas di anggota tubuh kita ini, bekas-bekas ibadah. Itu Allah sangat suka, makanya dilebihin. Kalau bagian tangan sampai sikut, lebihin dikit. Kalau bagian kaki cuma sampai mata kaki, lebihin dikit sampai betis. Jangan berlebihan juga kita cukup betis saja. Karena apa? Itu ada bekas-bekas ibadah yang nanti akan menjadi saksi. Jangan dikira kita ibadah itu gak ada asapnya, gak ada bekasnya. Ini tempat yang kita dudukin, sejadah yang diwakafin misalkan, ini akan menjadi asap. Yaumalidin tuhaddisu akhbaraha. Kelak nanti di satu hari, satu masa, mereka akan laporan sama Allah. Ini saya sering didudukin dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, kalau ada di atas muka bumi ini kemudian dipakai buat maksiat, bumi itu teriak, minta sama Allah, ya Allah, apakah harus sekarang juga saya gulung orang yang lagi maksiat ini? Cuma Allah tangguhkan, nanti diberi kesempatan. Kapan kesempatannya? Saat dia bujur kaku masuk ke dalam liang lahat. Dan tugasmu buat ngimpit dia. Atau nanti di akhirat ketika sudah hari-hari akhir, dan zulzilatil ardu zilzalaha. Bapak Ibu, kalau kita temukan ayat itu diulang-ulang, maknanya beda. Idza zulzilat al-ardu zilzal. Awalnya zulzil jadi zilzal. Ketika diulang-ulang itu maknanya beda. Yang dikira sama. Yang satu menghimpit, yang satu kemudian yang satu membuka lebar, yang kemudian berikutnya menghimpit. Setelah dibuka kemudian dihimpit. Sama kayak kita baca Ar-Rahman, bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau ada ayat yang diulang-ulang itu maknanya secara maknanya sama, tapi esensinya berbeda. Karena dilihat ayat sebelumnya itu mau berbicara apa. Itu kita pahami, jangan dikira sama di pukul atas Quran. Diulang-ulang doang ayatnya. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, itu beda. Maka lebihkan wa khalil bi khinsiril yadil yusra asabi'a rijlaka al-yumna mubtadi'an bi khinsiriha hatta tahtiman bi khinsiril yusra. Jadi kalau kita mau membasuh atau mencuci kaki kita saat itu, maka sela-selanya kaki ini, jari-jari kaki itu dibersihin menggunakan apa? Kalau kakinya kiri berarti pakai jari tangan kanan, dibersihkan sela-selanya. Ini banyak sekali kadang karena Allah udah ngasih mempermudah pakai keran, udah kerannya nyala tanpa dibersihin itu kakinya. Padahal dianjurkan sela-sela itu disuruh bersihin. Kalau kakinya kanan berarti pakai jari-jari kiri, tangan kiri. Waqul, sambil mengucapkan doa, Allahumma sabbit qadamayya 'ala siratin yauma tasilu aqdam finnar. Ya Allah, tetapkan langkah-langkah kaki saya ini di saat menempuh satu perjalanan yang disebut dengan sirat. Nanti kita akan menghadapi sebuah sirat yang dikenal dengan siratal mustaqim. Gambaran yang Bapak ketahui siratal mustaqim itu seperti apa, Pak? Bagaikan rambut dibelah jadi 7, kan? Mana ada gambaran kayak gitu? Nanti itu luas, Pak. Enggak kayak rambut kayak 7, enggak. Itu kiasan. Secara fisik jembatan itu luas. Cuma nanti ketika ada orang melewati jembatan itu, sampai saking sulitnya dikiaskan kayak rambut dibelah jadi 7. Nah kita boro-boro jalan satu rambut aja susah. Apalagi sampai dibelah jadi 7 itu maksudnya kiasan. Sampai sekarang juga gak akan ketemu, ada jembatan belah 7.
langsung diantarkan dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Nanti ada lagi dia harus bertatih-tatih, seperti halnya dia menaiki sebuah bukit. Itu tipe-tipenya nanti sesuai dengan apa? Amanah. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah, disitulah yang nanti kita akan mengalami. Namun sebelumnya nanti kan kita akan menyaksikan lebih dulu. Jadi sebelum vonis itu menuju tempat final destinasi kita nanti diminta oleh Allah untuk menyaksikan. Ada satu khutbah yang disampaikan oleh iblis. Ya. Di iblis dikasih podium nih, kita suruh dengerin itu. Beliau berkhutbah. Selama ini kita tidak pernah dengerin iblis khutbah. Nanti di akhirat kita nyaksikan itu iblis khutbah dikasih kesempatan. Karena nanti dalam proses pengadilan akhirat ini kita saling cuci tangan. Oh, bukan saya, tapi dia juga menyalahkan. Kita itu gara-gara dia saling menyalahkan anak nyalahin orang tua, orang tua nyalahin anak, sehingga dikasih kesempatan lah. Ya, endingnya itu saling menuju kepada siapa? Iblis. Karena tertuju kepada iblis dikasih kesempatan oleh Allah untuk berubah. Apa kata iblis? Nah, memang itu kerjaan saya. Kenapa dia disalahin saya? Saya kan cuma ngajak, lalu kenapa aja? Ya, ini menjadi refleksi bagi kita. Jadi setiap segala penasihatan itu tidak lepas dari ajakan dia. Ini yang perlu kita tiru semangatnya dari iblis. Dan kita sudah jatuh, gagal, patah semangat. Iblis tidak pernah patah semangat. Itu yang perlu kita tiru dari semangatnya. وقل اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تنزل أقدامي في النار وكذلك تغسل اليسرى. Ketika memasuk kaki kiri, apa yang kita ucapkan? Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala as-sirat yawma tazillu aqdamul munafiqin. Ya Allah, mudahkan, dari kami mohon berlindung kepadamu agar saat perjalanan nanti menuju sirat, ya, tidak seperti halnya tergelincirnya kaki ini yang dialami oleh orang-orang munafik. Warfa'il ma'a ila ansafis saqin wara'il fitrani salasan fi jami'i af'alika. Diulang terus sampai 3 kali. Itu yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Fa idza faragta min al-wudu, jika kita sudah selesai dari wudu, faqul, maka baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Maka doa menutup majlis. Dan lalu kita tahu bahwa doa selepas wudu itu cukup panjang. Karena apa? Karena wudu yang tadi dilakukan oleh Nabi itu bukan sekedar membersihkan fisik, tapi membersihkan batin, roh dari fisik tersebut. Amil usulan wa zalamtu nafsi, aku sudah berbuat kejahatan. Wa zalamtu nafsi, bahkan diriku sudah berbuat kezaliman. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampun ya Allah dan aku bertobat kepadamu. Faghfirli wa tub alayya, ampuni aku dan terima pertobatanku. Innaka antat tawwabur rahim. Baru baca doa, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, bukti bahwa wudu itu bukan sekedar membersihkan fisik. Apa buktinya? Doanya, ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Jadi wudu itu menjadi media pertobatan, bukan sekedar air yang membersihkan apa yang kotor di bagian tubuh kita. Buat apa kalau fisiknya bersih tapi saat menghadap Allah di hati masih kotor? Makanya menjadi media pertobatan dari kubur sampai muka, sampai tangan, sampai kaki dan seterusnya. Ya, itu secara tertib itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ja'alni
tapi kesolehan itu mampu mengcover dunia. Wallahi saya sampaikan, enggak hanya kepada personal bapak saja ketika kita mau melakukan kesolehan, oh seakan-akan oh ini buat saya, enggak. Tapi ketika kita berbuat kesolehan, itu dampaknya sama keturunan-keturunan kita nanti juga. Itu yang menjadi asuransi bagi mereka. Makanya Nabi itu selalu minta waj'alni min ibadika sholihin. Sampai di akhir ayatnya Nabi juga mengatakan bukan ummati itu ketika Nabi saat sakit jatuh pertama kali di hari Jumat, hari Seninnya yang kemudian dianggap sudah sehat, apa yang dia katakan oleh Nabi? Ila wafiqil a'la, sudah saatnya saya harus ketemu Allah. Terus Nabi minta apa? Ya Allah, alhiqni bis-sholihin, kumpulkan aku sama orang-orang soleh. Itu dampaknya sampai akhirat. Jadi kesolehan yang kita lakukan ini nggak hanya mengcover dunia buat keturunan-keturunan kita sampai ternyata sampai akhirat. Ada contoh buktinya kita temukan dalam surah Al-Kahf ayat 82. Wa amal jidaru wa kana lil ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma shalihah. Ada 3 di situ. Jadi ketika Nabi Musa mau belajar sama Nabi Khidir, akhirnya disetujui oleh Nabi Khidir, boleh buat pakai satu yang mananya lainnya. Ya. Nah, akhirnya nanti Nabi Musa nggak sanggup ikutin Nabi Khidir, karena nanya terus. Orang kalau tanya dulu dia bilang ini apa, nanya mulu pak. Ya, kalau kita nyebutnya apa? Betul juga dia nanya mulu gitu. Orang pengen dalam keadaan menikmati perjalanan nanya lagi. Nabi Khidir akhirnya mengeluarkan ya ultimatum, banyak lagi SP, banyak lagi SP1, banyak lagi SP2, banyak lagi SP3. Apa isinya SP3? Selesai. Pecat. Nabi Musa dipecat. Ada orang berbeda, ada cukup di sini. Banyak dulu. Akhirnya satu ketika perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir menemukan rumah 2 anak yatim yang hancur. Maka dibangunlah oleh beliau. Di perintah Allah dibangun kembali rumah anak yatim itu. Yang bangun ternyata 2 nabi mulia. Ada rumah bapak dibangun rumah anak. Siapa yang bangun rumahnya? Bukan. Dijaga nggak sholat? Enggak. Ini anak yatim rumahnya hancur, yang bangun rumahnya 2 nabi mulia. Bisa bayangin, berarti kan istimewa di anak yatim. Bahkan tak tahu kanzul lahuma. Yang menariknya lagi apa? Di bawah rumah anak yatim itu ada warisan dari orang tuanya yang dijaga. Padahal biasanya kalau rumah hancur itu kan apa pak? Diburu gitu. Kalau memang di bawah itu ada harta karunnya, harta peninggalan warisan dari orang tuanya, tapi ternyata dilindungi harta warisan ini juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa spesial seperti itu anak yatim ini? Bahkan dalam hukum sholihah, karena dia punya orang tua yang soleh. Nah, berarti kan mungkin bahwa orang tua yang soleh itu bisa melindungi anak keturunannya. Jadi jangan berharap ya Allah saya soleh karena memang diri saya pengen karena memang menyolehkan diri saya, tapi nanti dampak pada anak juga itu bisa mengcover secara tidak langsung apa yang dialami oleh 2 anak yatim tadi. Secara langsung itu pun juga pernah terjadi yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha, apa yang terjadi? Yusuf hampir terjebak juga. Dalam surah Yusuf ayat 24 dikatakan itu laqad hammat bihi wa hamma biha. Saat Zulaikha menggoda Nabi Yusuf, bayangin saja Pak. Ya, model siapa ya Pak? Itu belum ada apa-apanya dibandingkan Zulaikha, karena sepertiganya wanita udah dimiliki oleh Zulaikha kecantikannya. Akhirnya digodalah Nabi Yusuf oleh beliau. Nabi Yusuf pun juga sama, wa hamma biha, terpikat. Tapi
Tapi Yusuf punya batasan. Saya ngeri-ngeri juga kata Nabi Yusuf. Kalau ngelakuin dosa, tapi kalau nggak dilakuin, basi. Model kita mau basi ya. Tapi kalau Nabi Yusuf kalau nggak dilakuin, penjara. Nah itu kan dibuktikan ketika dia nggak melakukan dipenjarakan. Sekalipun nanti ditawarkan saat itu dia mau nggak dibebasi, tapi syaratnya ini. Nabi Yusuf mengatakan asjid Allah, ya, penjara jauh lebih mulia daripada saya harus tunduk dengan hawa nafsu. Nah, seketika saat Nabi Yusuf mau mendekati wanita itu, apa yang terjadi? Laula burhan Allah tampakkan dalam riwayat Imam Ibnu Katsir dikatakan ternyata Allah menghadirkan sosok wajah ayahnya. Ayahnya sambil menampar dengan kata-kata Yusuf anta ibnu Yaqub. Nah, kamu ini putra Yakub. Yakub itu Ishak, sementara ayah ini putranya Nabi Ishak. Wa Ishak itu lebih dia, sementara Ishak itu putranya bapaknya para nabi. Yang disebutin oleh Nabi Yakub siapa itu? Keturunan-keturunannya, ayah-ayahnya itu yang soleh. Jadi bukti bahwa kalau kita punya keturunan kakek soleh, buyut soleh, atas soleh semua, itu bisa menjadi pelindung buat anak keturunan kita. Mau melakukan kemaksiatan itu mikir-mikir. Bahkan dilindungi asal daripada kesolehan. Itu yang bisa mengcover dunianya. Makanya itu kesolehan orang tua itu menjadi asuransi dunia. Cukup di dunia juga sampai akhirat nanti. Saat orang tua dimasukkan ke dalam surga dengan berbagai macam kenikmatan, apa yang pertama kali diingat sama orang tua? Lah, anak saya mana? Itu pasti. Akhirnya apa kata Allah Azza Atur ayat 21. Alhamdulillah susul anakku, tempatnya beda dengan susul itu diminta Allah susul. Ajak dia. Berarti orang tua yang soleh bisa narik anaknya. Jadi kalau bapak kita semua punya kesempatan untuk melakukan amal soleh, minta sama Allah agar bisa memudahkan melakukan amalan-amalan soleh, itu bukan buat kita pribadi, tapi buat anak dan keturunan-keturunan kita. Itu asuransi yang bisa mengcovernya. Makanya Nabi setiap amalan soleh apapun, dia tidak pernah meninggalkan satu doanya agar apa? Pribadinya dibentuk oleh Allah menjadi pribadi yang soleh. Waj'alni saburan, dan jadikan aku menjadi orang-orang yang sabar, syakuran, orang-orang yang bersyukur. Waj'alni adkurka dzikran katsiran, dan jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang selalu mengingat dan berzikir kepadamu. Wa usabbihuka bukratan wa asila, dan selalu bertasbih atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala bukratan wa asila, sejernih-jernihnya. Nabi Ibrahim itu sebetulnya beliau enggak mencari konsep ketuhanan, Pak. Sebetulnya kalau kita pahami ayatnya, coba lihat teks ayatnya. Nabi Ibrahim ketika melihat matahari, falamma asy-syamsu bazighatan, ya, ketika saya melihat matahari, kemudian beliau mengatakan hadza rabbi. Seharusnya kalau dalam bahasa Arab, kalau beliau melegalkan matahari itu Tuhan, dia akan mengatakan falamma asy-syamsu bazighatan, tatkala aku melihat matahari yang jauh itu terbit, aku katakan itu adalah Tuhan. Tapi kenapa dalam bahasa Arab menyebutnya ini Tuhan? Berarti ini sebagai bentuk penolakan. Sekalipun itu ada matahari yang bisa menyinari bumi seisinya, tetap saya pada akidah saya ini Tuhan saya, bukan itu. Ya. Karena dalam redaksi ayatnya mengatakan bukan ada, bukan mengatakan tilka rabbi, tapi ada. Nanti dia melihat lagi, karena saya melihat bulan, dikatakan bukan itu Tuhan, tapi ini Tuhan. Berarti dia sebetulnya sudah konsisten. Cuma ada kita terjebak pada ranah-ranah
semua segala-galanya. Makanya kalau nanti ada imam selepas sholat itu bertasbih, itu kita pahami ya Allah betul-betul aku sucikan engkau. Subhanallah, Subhanallah. Kita pahami kalimat tasbih itu. Ya Allah, maafkan saya kalau selama ini saya misalkan berpaku kepada hanya manusia, tapi tidak kepada maka sucikan, maka saya sucikan engkau. Kalimat-kalimat tasbih. Dan berarti tasbihnya kadang-kadang kita terlalu cepat, karena simnya doang yang berani. Kita pahami aja subhanallah, Allah Maha Suci. Yang asbab itu nanti doa-doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita kifkan ya sampai muqratau wa asila. Baik. Ini dia kan. Pembahasan ini udah biasa dulu sering kami lakukan. Nah kalau memang udah biasa Pak, kalau sekarang kita ingin ngikutin apa yang tadi disampaikan, ya berarti kan udah, kalau udah biasa berarti harus ada pembiasaan. Pembiasaannya yang tadi yang kurang maka kita biasakan lagi untuk diperbaiki. Nah kalau tadi kita modelnya wudhunya kayak tadi, kira-kira butuh berapa menit? Kalau selama ini wudhu kita menyampai senit dari dunia, ya, dari kemudian basuh kedua tangan lebih dulu, umur ada doanya, basuh muka ada doanya. Maka dianjurkan di sini setelah berwudhu ngapain? Nah, setelah berdoa kan air itu kan masih menetes-menetes. Itu kebiasaan di kalangan sahabat Pak. Itu langsung beliau ada menyipratin ke sahabatnya yang lain. Ya, amalin dulu. Kenapa? Karena senang ini air ibadah, ini air berkah di situ. Sahabat senang itu. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang suka nentengin kanjeng Nabi. Kalau Nabi habis sholat, Nabi kan suka diperhatiin wajah beliau. Dibaca lagi, senang beliau Pak. Coba aja Pak. Karena sekarang udah tahu ibu ya. Kemarin-kemarin kan belum tahu. Karena udah tahu, pasti dia minta lagi. Siram. Sebenarnya insya Allah berkah. Ini kadang ada pemahaman dalam Al-Quran yang kita distorsikan. Air hujan seyogianya itu adalah air berkah. Kenapa kita menolak keberkahan? Air hujan yang tadi hujan kemudian turun, apa yang kita minta kepada anak-anak? Jangan main hujan. Oh masuk hujan, tidak masuk. Padahal Nabi kalau ketemu Sayyidina Hasan terus ya ada hujan, tapi ada tantangannya. Kemudian Allah mengarahkan Allahumma sayyiban nafi'an. Allah jadikan air hujan ini adalah air yang bermanfaat, ada ekosistem kehidupan. Maka ambil basuh ke wajahnya Sayyidina Hasan terus ya. Biasa kan? Tapi jangan main-main juga, main-main hujan juga. Karena intensitasnya kan terlihat sangat curang. Tapi awal turunnya itu Nabi langsung mengarahkan kepada sebuah doa. Tapi kalau sampai deras, maka Nabi mengubah lagi doanya. Ya, doanya apa yang diubah? Jangan sampai turun di sekitar kita, tapi turunlah di sekitar yang membutuhkan air hujan. Maka bisa saja boleh dipakai. Ada lagi? Hukumnya mengelak wudhu itu gimana? Iya, tidak dibolehkan. Makanya sahabat-sahabat itu kebiasaan buat wanita. Habis wudhu kemudian langsung bilang
ingat dulu ya, dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tapi ini tidak menjadi landasan dalil utama. Kalau begitu saya guyur aja dah kalau wudhu, kan banyak airnya. Dia benar saya berarti dosa saya, bukan begitu caranya. Tapi justru sebaliknya bahwa air yang digunakan untuk keberkahan apapun itu pasti akan menjadi berkah. Makanya tidak dianjurkan untuk dibasuh. Ya, makanya tidak dianjurkan untuk dikeringkan. Biarkan saja. Ayo, maaf. Betul? Ustaz, Ya. kalau sholat terus ketiduran itu Ustaz, tahiyat akhir Pak, itu hukumnya gimana? Oke, sholat itu. Ya, tahiyat akhir keenakan pulas gitu. Ya mungkin saking lelahnya. Saking lelahnya beliau mungkin sampai tahiyat akhir itu juga menikmati. Karena ketika mau menikmati pas imam baca Fatihah. Kalau seperti itu bagaimana? Maka dipahami kalau sampai jatuh apa tuh namanya? Yang bukan apa disebutnya? Pokoknya jatuh lah itu. Maka doa dia sudah hilang kesadaran, maka batal. Jangankan ketika sholat, ketika kita mendengarkan khutbah Jumat, itu pun juga sama. Saya posisinya begini, tapi ketika saya menikmati, nah, itulah kan hebatnya khutbah Jumat itu, Pak. Ya, khotib kita itu mengarahkan ke Mirafel. Ya, Mirafel itu buat orang tidur itu harus natap mata dia, natap mata saya, tetap langsung itu. Kalau khotib juga berdiri Assalamualaikum. Nah, ketika kita tidur saat mendengarkan khutbah Jumat, itu perlu diperhatikan. Kalau tangan ini nempel dengan lantai, maka berarti menjadi sandaran. Itu jatuh batal wudhunya. Apalagi sampai ini biasanya ditekuk ya. Model saya nggak bisa tekuk nih, tapi jadi ditekuk begini. Juga tidak dibolehkan karena setiap ada landasannya Pak sandaran. Nah, yang kedua menjadi batal karena apa? Doa. Ada sesuatu yang hilang dari kesadarannya. Apa yang menyebabkan dia hilang? Biasanya sudah jatuh, bukan. Nah, berarti batal wudhu. Dia harus mengulang kembali. Ya, kalau dalam sholat posisi seperti itu berarti juga sama. Alangkah baiknya diminta untuk diulang. Nabi itu suka melihat sahabat-sahabatnya baru datang sholat, kemudian apa kata Nabi? Kita kalau untuk sholat lagi, mau belum sholat. Datang lagi, kita kalau untuk sholat. Nabi cara mengkritiknya seperti itu. Tidak langsung kamu belum enggak, tapi Nabi meminta dia sholat dulu. Kamu belum sholat. Diulang lagi, baru nanti dia bertanya, ada apa ya Rasul? Baru Nabi mengatakan. Ini nggak langsung, nggak berterang-terang kayak gitu. Bukan begitu cara. Nanti kalau udah mengerjakan, kita kali kita cukupkan ya. Kemudian apa kita kaji, Allah Taala yang Tuhan Alamin, Allah dasar kita untuk bisa memahami ayat Allah dan pemahaman yang baik, yang dari kita terus mohon agar kita punya kemampuan untuk bisa mengimplementasikan segala kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.